Tidakkah pernah kita mencoba merenungkan, kemudian kita merasa khawatir pada satu kondisi di mana ada orang-orang di kehidupan akhirat nanti, dia mendapati dirinya betul-betul tidak memiliki sesuatu yang bisa diandalkan, amal soleh yang bisa diandalkan. Di mana kalau di kehidupan dunia itu dia ada dulunya adalah seorang yang berkedudukan, punya jabatan, kemudian juga punya harta yang banyak, tapi sama sekali harta yang banyak, kedudukan, dan jabatannya tidak bisa membantu di kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Syadil Khatir, Imam Ibnul Jauzi pernah mengisahkan tentang satu cerita. Jadi di Baghdad itu pernah suatu ketika mengalami krisis pangan, kondisi paceklik di mana kemudian harga produk kebutuhan pokok itu melambung sangat tinggi. Dan tentu saja dalam kondisi seperti itu, di mana kalau kita gambarkan gandum atau beras itu harganya sangat tinggi, membuat orang-orang kaya itu merelakan harus menjual kendaraannya, kemudian juga menjual propertinya, perabot-perabotnya, bahkan emas dan peraknya dengan harga yang murah, karena untuk ditukar dengan produk kebutuhan pokok itu. Dan pada saat itu, di mana bahkan harga kebutuhan pokok itu jauh lebih mahal daripada barang-barang yang dijual oleh orang kaya itu. Yang diuntungkan tentu saja adalah mereka para petani yang menanam sekian lama ini untuk produk kebutuhan pokok itu, dan saat memanen itu harganya jadi melambung tinggi, atau mereka yang punya lumbung ya sehingga dia bisa menyimpan persediaan makanan sehingga dia tidak merasa khawatir harus menjual ini itu. Yang menarik adalah Imam Ibnul Jauzi kemudian mencoba menarik peristiwa di Baghdad itu. Baghdad itu tempat di mana Imam Ibnul Jauzi dilahirkan dan dibesarkan di sana. Itu menarik kepada satu gambaran tentang tidakkah pernah kita mencoba merenungkan, kemudian kita merasa khawatir pada satu kondisi di mana ada orang-orang di kehidupan akhirat nanti, dia mendapati dirinya betul-betul tidak memiliki sesuatu yang bisa diandalkan, amal soleh yang bisa diandalkan. Di mana kalau di kehidupan dunia itu dia ada dulunya adalah seorang yang berkedudukan, punya jabatan, kemudian juga punya harta yang banyak, tapi sama sekali harta yang banyak, kedudukan, dan jabatannya tidak bisa membantu di kehidupan akhirat. Beda halnya orang-orang yang mungkin di dunia tidak kelihatan sebagai orang yang bermartabat tinggi, memiliki kekayaan yang melimpah, tapi justru ketika di kehidupan akhirat dia bisa memanen betul-betul atas amal soleh yang dikerjakan selama ini. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi itu, kita juga bisa mengambil pelajaran tentunya, bahwasanya dalam perjalanan hidup kita berkeluarga atau berumah tangga, sementara kita mendapatkan informasi dalam sebuah riwayat bahwasanya jika orang di alam barzah itu tidak ada lain yang paling diharapkan untuk segera ditemui atau dijumpainya atau menjadi perbendaharaan yang berharga, itu adalah keluarga, di mana teriakannya penduduk alam barzah itu adalah Rabbi aqimisah hatta arja ila ahli, ya Rabbku segerakan kiamat agar aku bisa kembali ketemu dengan keluargaku. Artinya keluarga itu menjadi sosok yang paling dirindukan, diinginkan. Suami menginginkan segera ketemu dengan istrinya, memastikan bahwa istrinya baik-baik saja, berada di surga yang sama, di mana orang tua juga begitu, membayangkan bagaimana bisa kumpul lagi bersama anak-anaknya di kehidupan surga. Begitupun anak-anak mendapatkan bisa ketemu kembali bersama orang tuanya. Begitu pentingnya, maka dalam sebuah keluarga atau rumah tangga tidak ada yang lebih penting untuk dibangun dalam keluarga itu adalah bagaimana perjalanan rumah tangga yang sekian lama itu semakin lama dan panjang usia berkeluarga atau berumah tangga itu membuat dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hanya orang-orang yang berpikir yang bisa memahami bahwasanya keluarga ini hakikatnya adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya. Harusnya bersama keluarga ini, bersama pasangan hidupnya, bersama dzurriyyahnya, anak keturunannya, bersama orang tuanya, itu menjadikan dia semakin lama bersama mereka itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak lain ketika kita bersama ayat-ayat Allah, ya ketika kita membaca ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan kita, begitupun bersama keluarga kita. Seharusnya tidak ada yang paling penting dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, yang semangat yang harus dibangun adalah semangat untuk beribadah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sampai orang tua itu diperkenankan memukul anaknya yang sudah berusia 10 tahun ketika anaknya tidak mengerjakan sholat. Tentu saja tidak perlu sampai memukul anaknya kalau misalkan orang tua memperhatikan sejak awal. Jadi ketika saat anak itu dididik untuk dikenalkan untuk ibadah sholat, ya anak sudah diasuh untuk melaksanakan sholat. Jadi nggak perlu repot-repot mukul sebenarnya kalau misalkan orang tua tidak abai dalam persoalan ini. Begitupun dalam hal yang lain, misalkan tentang kebiasaan bersedekah itu dilakukannya, kebiasaan untuk peduli kepada kerabat dekatnya, untuk membantu sesama saudara-saudaranya yang lain itu dilakukan. Artinya aktivitas-aktivitas yang dibangun dalam keluarga itu adalah aktivitas untuk bersemangat dalam ibadah, supaya tidak terjadi di kehidupan akhirat itu dia merasa tidak bisa memanen sesuatu. Siapa yang akan gigih bekerja menanam, maka dia akan betul-betul memanen. Tapi yang dia bersantai-santai, bermalas-malasan, enggan untuk menanam, enggan untuk melakukan kebaikan di kehidupan dunia, dia akan menjadi orang yang rugi, bahkan celaka di kehidupan akhir ketika dia mengabaikan semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ya usia yang Allah karuniakan, dan kemudian banyak hal yang Allah sediakan untuk dirinya. Alam bisawab. Semoga Allah menganugerahkan untuk kita kehidupan yang barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.